2301 0121 1402 33. Perkenalkan, nama saya Amasius Chelsea Jonathan Listiawijaya dengan nomor NIM 230 101 211 40270. Perkenalkan, nama saya Chandra Nabil Alfaridzi dengan NIM 230 101 211 40266. Perkenalkan, nama saya Josu Widianto dari kelas Peternakan D, kelompok 2, dengan NIM 230 10 12 11 40286. Halo, saya Malahayati Siregar dengan NIM 230 10 12 11 40 236 dari kelas Peternakan D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Syaputra dengan NIM 230 10 12 11 40 230. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfikar Zafar dengan NIM 2301 01 21 14 0264, program studi peternakan. Laboratorium 1 yang bertema pembulatan angka, angka bermakna, dan juga komputasi. Materi singkat yang pertama yaitu pembulatan angka. Pembulatan angka adalah praktik yang dilakukan untuk mempersingkat informasi yang ada dengan menyesuaikan angka baik ke atas atau ke bawah. Biasanya ditentukan oleh jumlah angka tersebut bahwa lebih dekat ke atas atau ke bawah. Fungsi dari pembulatan angka sama seperti pengertiannya, yaitu mempersingkat suatu data yang berupa angka untuk menghindari kesalahan memasukkan data, serta mempermudah menghitung data tersebut. Dalam pembulatan ada beberapa perintah yang harus diperhatikan, seperti misalnya pembulatan kesatuan terdekat, yang artinya kita harus membulatkan angka tersebut ke satuan terdekat. Contohnya 23,6 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 24. Lalu untuk selanjutnya ada pembulatan keratusan terdekat, yang artinya kita harus membulatkan angka tersebut ke ratusan terdekat. Contohnya 281 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 300. Untuk selanjutnya ada pembulatan ke perseratusan terdekat, yang artinya kita harus membulatkan ke 1/100, sehingga pembulatan masih dalam bentuk desimal dengan 2 angka di belakang. Contohnya 2,4424 dibulatkan ke perseratusan terdekat menjadi 2,44. Dalam pembulatan angka ada ketentuan yang harus diingat, yaitu adalah ketentuan untuk angka 5. Apabila angka genap mendahului 5, akan dibulatkan ke angka bulat tersebut. Contohnya 0,65 dibulatkan menjadi 0,6. Apabila angka ganjil mendahului 5, maka angka ganjil tersebut akan ditambah 1. Contohnya 0,75 dibulatkan menjadi 0,8. Materi singkat yang selanjutnya ialah angka bermakna. Angka bermakna sendiri adalah angka asli yang dihitung digitnya. Angka bermakna berguna untuk menentukan titik desimal pada data. Bilangan asli akan dibilang angka bermakna, sedangkan untuk angka 0 memiliki ketentuan sendiri, bahwa angka 0 akan dianggap sebagai angka bermakna apabila sebelum angka 0 terdapat bilangan asli. Namun, apabila angka 0 berada di depan bilangan asli, maka angka 0 tersebut tidak akan dihitung atau dianggap sebagai angka bermakna. Contohnya, 76,4 memiliki 3 angka bermakna. Selanjutnya, 4,200 memiliki 4 angka bermakna. Dan contoh terakhir 0,0003 yang hanya memiliki 1 angka bermakna. Selanjutnya,
saya berikan kepada rekan saya, entah siapa nggak tahu. Dadah. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu komputasi. Komputasi merupakan bilangan yang hasil bagi, kali, penjumlahan, dan pengurangan berkaitan dengan angka penting. Hasil dari perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan bilangan tersebut ditulis sesuai dengan jumlah angka penting yang tidak terdapat angka eksak. Contoh pembulatan angka. Yang pertama, 64,8 dibulatkan ke satuan terdekat adalah 65. Yang kedua, 632 dibulatkan ke ratusan terdekat adalah 600. Yang ketiga, 35,344 dibulatkan ke peratusan terdekat adalah 35,34. Ya. Pembahasannya, apabila angka pada contoh 1 adalah 64,8 dibulatkan menjadi kesatuan terdekat yaitu 65 karena angka genap mendahului 5 dan dibulatkan menjadi genap. Apabila angka pada contoh kedua yaitu 632 dibulatkan menjadi keratusan terdekat yaitu 600. Jika ingin membulatkan bilangan ratusan, lihatlah angka kedua dan ketiga sebagai angka pembulatannya. Apabila angka pada contoh ketiga adalah 34,344 menjadi hingga 2 angka desimal, makanya hanya ada 2 angka saja yang di belakang koma. Terima kasih. Angka bermakna adalah angka asli yang dihitung digitnya. Angka bermakna juga merupakan angka cermat selain 0 yang diperlukan untuk menempatkan titik desimal. Banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama. Berapa banyak angka bermakna? 1A. Dalam soal tersebut, terdapat 5 angka bermakna karena angka sebelum tanda koma merupakan angka asli. 1B. Dalam soal tersebut, terdapat 4 angka bermakna karena angka 0 sebelum angka asli tidak dianggap. 1C. Dalam soal tersebut, terdapat 6 angka bermakna karena angka sebelum tanda koma merupakan angka asli. Soal kedua. Hitunglah jumlah akhir angka bermakna berikut. 2A. Hasil akhir perkalian tersebut adalah 0,4376448, di mana angka 0 terletak sebelum angka asli, maka tidak dianggap dan terdapat 7 angka bermakna. B. Hasil akhir perkalian tersebut adalah 1,148824. Terdapat 7 angka bermakna. Soal ketiga. Hitunglah jumlah akhir angka bermakna berikut. A. Hasil akhir dari penjumlahan tersebut adalah 0,00819, di mana angka 0 sebelum angka asli tidak dianggap dan terdapat 3 angka bermakna. B. Hasil akhir dari penjumlahan tersebut adalah 0,7021, di mana angka 0 sebelum angka asli tidak dianggap dan angka 0 sesudah angka asli termasuk angka bermakna. Terdapat 4 angka bermakna. Baik, sekarang saya akan menjelaskan contoh soal untuk angka komputasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan contoh soal di lab 1 yaitu angka komputasi. Ya. Contoh soal yang pertama, misalkan ada data kadar protein buah. Di data kadar protein buah sudah tertera ada sekitar 10 data. Lalu diminta untuk mencari rata-rata protein buah. Kemudian sudah saya tuliskan angkanya di sini.
8,1 ditambah 8,5 ditambah 9,2 ditambah 7,8 ditambah 8,4 ditambah 9 ditambah 8,2 ditambah 7,9 dan ditambah 8 per 10. Kemudian didapatkan hasilnya 8,26%. Oke, karena di sini angka bermaknanya ada 2 angka bermakna, jadi bisa dituliskan menjadi 8,3%. Oke, baik. Lanjut. Untuk data yang kedua, untuk contoh soal yang kedua ada data bobot badan. Misalkan diminta mencari nilai tengah, kemudian sehubungan dengan data yang ada ganjil, mudah dicarinya ada di sini, di data yang ke-54. Kemudian bisa langsung dimasukkan 54, atau kalau mau dihitung pakai rumus bisa juga dengan N plus 1 dibagi 2. Jadi 10 bagi 2, yaitu 5. Ya, jadi di data kelima ini yaitu 54. Dan karena ini angka eksak semua, tidak perlu diperhatikan lagi angka bermaknanya. Oke, lanjut. Untuk soal yang ketiga yaitu perhitungan angka bermakna seperti ini. Oke, kebetulan karena ini dihitung ada 0,611, berarti ada sekitar 4 angka bermakna. Kemudian dimasukkan ke dalam perhitungannya menjadi 40,3126. Oke, baik. Sekian contoh soal dari angka bermakna.